pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini kita masih bisa beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh saya persilakan. Saat teduh selesai, mari kita memuji Tuhan. Hymnos 12 Surga Turun. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya, Ia mengizinkan kita untuk boleh sujud beribadah kepada-Nya. Dia Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya kepada kita di dalam Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang berkenan memberkati kita di dalam ibadah kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita di dalam Allah Roh Kudus, dari awal ibadah kita hingga kita mengakhirinya. Amin. Mari kita mendengarkan sabda pembukaan Tuhan di awal ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita merespon sabda Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Hymnos nomor 18, Damai yang Padaku. So
Pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ada banyak yang kita lakukan di hadapan Tuhan, pemberontakan, bahkan kita tidak menuruti firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 yang berbunyi demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di dalam hidup kita banyak tantangan yang kita hadapi yang membuat kita memberontak kepada Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan. Pada saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan. Saya memberikan waktu terlebih dahulu kepada jemaat untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal bagi kami, supaya kami selamat ya Tuhan. Tetapi kadang-kadang kami mengaku mau mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kami tidak bisa menuruti perintah-Mu. Ada banyak pemberontakan yang kami lakukan ya Tuhan. Seringkali kami tidak mengasihi Engkau Allah di dalam hidup kami. Bahkan seringkali kami juga tidak mengasihi sesama kami Tuhan. Maka pada saat ini kami mohon Tuhan, kami datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kami dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bertobat, marilah kita mendengarkan pengampunan Tuhan bagi kita yang berbunyi demikian. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4, begini firman Tuhan. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu." Amin. Mari kita merespon pengampunan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita dengan memuji Tuhan. Hymnos 101. Kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Maka kami sadar Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas, manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka kami memohon Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memperkenankan setiap kami Tuhan. Di dalam ibadah kami ini kiranya firman-Mu Tuhan dapat memberkati kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi, kiranya Engkau memberikan keberanian ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan, kiranya Engkau Allah Roh Kudus mengurapi mereka.
sehingga melalui pemberitaan firman, Roh Kudus menerangi di dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah biji gandum yang memberi hidup. Sekali lagi, biji gandum yang memberi hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti tidak suka yang namanya kematian. Banyak orang tidak menyukai yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang menjadi malapetaka, sesuatu kecelakaan bagi dirinya ketika ia mengalami kematian.
Dia mengatakan bahwa kematian adalah sesuatu putus pengharapan. Kematian adalah di mana kita akan mengalami kecelakaan hidup, di mana kita tidak punya pengharapan lagi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kematian Yesus. Banyak orang mengutuk. Itulah sebabnya kematian Yesus. Mereka katakan bahwa Yesus tidak punya pengharapan, bahwa Yesus sudah kalah di atas kayu salib. Tetapi Yesus katakan tentang kematian. Dia mengatakan kepada kita, dia mengatakan sesuai dengan tema kita, bahwa biji gandum yang memberi kehidupan. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa kematian itu memberikan kehidupan. Itu yang Yesus tekankan, bahwa kematian itu adalah memberikan kehidupan. Makanya tadi ditutup di dalam ayat 33 yang berkata kepada kita tadi, yang sudah kita bacakan, yang berbunyi demikian. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena bagi Yesus kematian adalah jalan satu-satunya untuk memberikan kehidupan. Kematian adalah bukan sesuatu kecelakaan. Kematian adalah bukan sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Justru di dalam kematian kita beranjak kepada kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dari teks yang kita bacakan ini tadi, Bapak, Ibu, kita melihat ada orang-orang Yunani itu datang kepada Filipus. Ya. Mengapa mereka datang kepada Filipus? Karena nama Filipus ini adalah nama Yunani. Ya, ini orang Yunani datang kepada Filipus. Dan nama Filipus ini berasal dari nama orang Yunani. Mungkin dia merasa tidak sungkan datang kepada Filipus. Kemudian ketika Filipus mendengar ini, dia menyampaikan kepada Andreas bahwa orang Yunani ini mau bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pada saat itu orang Yunani yang mau menyembah kepada Allah. Tidak ada orang Yunani yang terkenal bahwa mereka menyembah Allah. Tetapi kita melihat bahwa orang Yahudi lah yang mendirikan bait-bait Allah, yaitu menyembah Allah. Bahkan mereka katakan bahwa mereka memisahkan diri kepada orang Yunani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang Yunani ini mau bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, ada kemungkinan karena mereka melihat Yesus ini yang sedang viral, Bapak, Ibu, ya. Yesus viral pada saat itu. Kenapa? Dia menyembuhkan orang. Ya. Banyak yang dia lakukan. Ia berjalan di atas air. Ya. Tetapi yang lebih dekat pada teks yang kita baca tadi, pasal sebelum ini, yaitu dia membangkitkan Lazarus. Di sini orang Yahudi mulai mengatakan bahwa orang ini pasti dicari banyak orang karena dia melakukan sesuatu yang ajaib. Itulah sebabnya orang Yunani ini mau bertemu dengan Yesus yang sedang viral ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat zaman sekarang mungkin corona, ya, begitu cepat viral seperti itu. Begitu cepat tersebar di mana-mana. Ya. Begitu dapat diketahui oleh banyak orang. Di kampung saya di Nias, 2 hari sudah ada virus itu, mereka sudah tahu. Tetapi saya bisa bayangkan juga pada saat itu ketika Yesus membangkitkan Lazarus, maka itu tersebar di mana-mana tentang mukjizat yang Tuhan lakukan. Maka orang Yunani mau datang kepada Tuhan, mau bertemu kepada Tuhan. Orang Yunani ini sebelumnya mereka ikut festival, yaitu Paskah yang sedang mereka lakukan, yang akan mereka lakukan. Mereka ikut di situ. Dan sekarang mereka mau bertemu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus katakan kepada mereka, telah tiba saatnya.
Ketika orang Yunani ini menemui Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Telah tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Baru dia jelaskan sekarang, baru dia sampaikan sekarang Bapak Ibu, bahwa sudah tiba waktunya. Karena selama ini berulang kali dia katakan bahwa waktunya belum tiba. Ya, kalau kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 30 dan juga Yohanes pasal 8 ayat 20, waktu itu dia tidak mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Tetapi ketika orang Yunani itu datang, sekarang dia mau menyampaikan bahwa waktunya telah tiba. Anak Manusia harus dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Bagi Yesus, kematian di atas kayu salib itu adalah cara di mana Yesus dimuliakan. Kematian di atas kayu salib itu adalah suatu cara di mana Anak Manusia harus dimuliakan. Maka kematian yang Yesus hadapi itu adalah bukan sesuatu kecelakaan. Justru di dalam kematiannya dia ditinggikan, dia dimuliakan. Justru di dalam kematian yang di atas kayu salib, di situ dia memberikan kemenangan kepada kita. Dia memberikan hidup kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikatakan, mustahil biji gandum itu kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Mustahil dia bisa memberikan hidup kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak kasih contoh gandum kepada kita ya. Saya ada ini biji ya, mungkin mudah-mudahan bisa dilihat. Ini biji manggis ya. Kemarin saya kunjungan ke jemaat, saya diberikan manggis ya. Saya mempersiapkan khotbah, terus saya sambil mengingat ini. Saya memberikan contoh ini Bapak Ibu. Manggis ini dia berasal dari satu pohon. Tetapi kita percaya bahwa biji manggis ini akan menghasilkan banyak buah, akan bisa memberikan kehidupan, akan hidup, memberikan tunas. Jikalau ia mati, jikalau ia dikubur di tanah, maka dia akan mengeluarkan biji, dan dia akan mengeluarkan banyak buah. Dan di dalam satu pohon itu dia mengeluarkan banyak sekali buah. Nah, Yesus katakan kepada kita Bapak Ibu, kematian Yesus di atas kayu salib sesungguhnya bukan kecelakaan. Dan kita tidak perlu menangisi itu. Karena kematian yang di atas kayu salib, di situ Yesus dimuliakan, di situ Yesus ditinggikan. Kalau kita masih ingat ketika Musa di padang gurun, ketika dia meninggikan ular tembaga, seperti itu juga Kristus ditinggikan di atas kayu salib. Ini Bapak Ibu pengorbanan yang luar biasa. Kematian dianggap dimuliakan. Kematian baginya adalah sesuatu di mana dirinya dimuliakan. Maka ini menjadi penghiburan bagi kita sebenarnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama tentang kematian Yesus yang memberikan hidup. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kematian Yesus adalah cara untuk menganugerahkan keselamatan kepada manusia. Bagaimana Yesus dimuliakan di atas kayu salib? Yaitu ia memberikan hidup kepada kita. Mengapa Yesus disalibkan mati di atas kayu salib? Karena kematiannya adalah untuk menganugerahkan keselamatan kepada saya dan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau dia tidak mati, maka kita tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Ini yang Yesus berikan kepada kita. Ini kemuliaan Yesus. Ini kemuliaan Yesus di mana dia ditinggikan di atas kayu salib, yaitu memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Kita baca Bapak Ibu ayat 23, 24, 32 dan 33. Saya bacakan bagi kita. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kemudian kita melihat
ayat 32 dan 33. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita melihat Nabi, kematian bukan sesuatu hal yang dimuliakan di dalam diri mereka. Tetapi bagi Yesus, kematian adalah di mana Dia dimuliakan. Kematian bagi Yesus adalah di mana Ia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Kematian Yesus jalan satu-satunya yang harus Ia tempuh dan yang harus terjadi di dalam hidupnya. Karena sebuah misi yang harus digenapi. Ya. Kenapa Yesus tidak turun di atas kayu salib? Ketika orang di sebelahnya mengatakan, kalau engkau anak Allah, turunkan kamu dari atas kayu salib ini. Apakah Yesus tidak bisa turun dari atas kayu salib? Bisa. Dia melakukan mukjizat. Dia membangkitkan Lazarus. Tetapi kenapa dia tidak turun? Karena dia punya misi. Karena dia punya misi yang harus digenapi untuk memberikan kita anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yesus tidak menghindari salib. Bukan Yesus tidak mau menghindari salib. Bukan Yesus tidak bisa menurunkan dirinya dari atas kayu salib. Tetapi ini satu-satunya misi yang harus digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kondisi Yesus ini, kita mungkin banyak mengeluarkan air mata. Kita menangis di hadapan Tuhan. Kemarin saya melihat satu ibu dokter yang meninggal, Bapak Ibu. Ya, saya dengar dia salah satu yang pernah menangani Menteri Dinas Perhubungan yang kena virus, ya, tempo hari itu. Dia salah satu katanya yang merawat. Tetapi kemarin saya dengar kabar bahwa dia sudah dipanggil oleh Tuhan karena terinfeksi virus corona. Saya melihat itu, Bapak Ibu, saya sangat sedih. Saya merasa sangat terpukul akan keadaan seperti itu. Dia membantu orang. Dan yang paling saya sedih sekali adalah ketika keluarganya tidak bisa melihat mayatnya dekat-dekat. Ketika mayatnya tidak bisa disentuh, Bapak Ibu. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Jangankan yang berbuat baik, Bapak Ibu. Maling saja yang saya lihat di YouTube digebuki sampai mati, dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu. Saya juga merasa sedih sekali. Kenapa diperlakukan seperti itu? Tetapi yang lebih mengerikan lagi, Bapak Ibu, Yesus yang tidak berbuat dosa sama sekali. Dia tidak pernah berbuat dosa kepada orang Yahudi. Justru dia memberitakan kebenaran. Dia menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyembuhkan mata yang buta, telinga yang tuli, yang mati dibangkitkan, Bapak Ibu. Tetapi dia diludahi, dia disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Inilah sesuatu hal yang membuat kita sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kematian ini tidak bisa dihindari olehnya. Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk memberikan hidup bagi kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, di dalam misinya Yesus mati di atas kayu salib, Dia mau supaya apa? Kita diselamatkan. Kalau kita tadi melihat, Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 32 dikatakan, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini misi Tuhan, Bapak Ibu. Memberikan keselamatan kepada kita dan menarik orang datang kepadanya supaya orang percaya kepadanya. Dan kemudian misi kematian Yesus adalah untuk menghasilkan buah, untuk memberikan kehidupan, keselamatan bagi banyak orang.
Maka pada saat ini Bapak Ibu, kalau kita menangis karena hanya peristiwa kematian Yesus, Tuhan katakan kepada kita, jangan menangisi aku. Kalau hanya sekedar kita menangisi apa yang terjadi kepadanya, sama seperti saya tadi kepada maling, mungkin saya berempati. Tapi kalau kita hanya berempati kepada Yesus, Tuhan katakan, jangan menangisi aku kalau hanya seperti itu. Karena waktu Yesus mau disalibkan, disiksa pada saat itu, ada satu perempuan yang menangis. Yesus katakan, jangan menangis untukku. Menangislah untuk dirimu, dan menangislah untuk keluarga. Artinya apa Bapak Ibu? Marilah kita menangis ketika kita tidak menerima hidup kekal itu. Marilah kita menangis ketika saat ini kita tidak sungguh-sungguh menerima Yesus yang hidup, yang memberikan hidup kekal bagi kita. Marilah kita sedih Bapak Ibu, jikalau keluarga kita belum menerima Tuhan. Marilah kita sedih. Inilah yang Yesus katakan. Marilah kita menangisi hidup kita, jikalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagi orang saat ini yang masih belum percaya kepada Tuhan, yang masih ragu sama Tuhan, marilah percaya kepada Tuhan. Marilah bersedih karena engkau selama ini tidak bisa percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini percayalah kepada Tuhan. Karena melalui kematiannya, Dia memberikan kita hidup. Dia memberikan kita keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan misi Tuhan ini, apa yang kita juga renungkan dalam hidup kita? Selain kita merenungkan, menangisi akan hidup kita yang terus berbuat dosa di hadapan Tuhan, jangan kita menangis lagi untuk Tuhan. Tuhan sudah menang, Tuhan sudah kuat. Tetapi mari kita menangis ketika kita menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Marilah kita mematikan dosa kita. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan menuruti perintahnya. Dan kemudian di dalam misinya ini, Tuhan mau supaya orang ditarik kepadanya. Artinya apa? Tuhan mau kita juga bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita menyampaikan Injil Tuhan. Mari kita memberitakan firman Tuhan. Sehingga banyak buah yang dihasilkan. Sehingga banyak orang yang diselamatkan melalui Kristus Yesus. Inilah misi kematian Tuhan. Jangan kita hanya memandang kesengsaraannya saja. Tetapi kalau kita tidak tahu tujuannya mati di atas kayu salib, kita jangan hanya menangisi akan penderitaannya. Kalau kita tidak menangisi ketika kita tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menangis kalau kita terus berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita menangis kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Inilah yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin peristiwa waktu dia mati, mungkin kita katakan, saya mau mati bersamamu Tuhan. Seperti Petrus katakan, Tuhan, saya ingin bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Tuhan tahu kelemahan kita. Kita tidak bisa tanggung apa yang Yesus tanggung. Kita tidak bisa menahan penderitaan Tuhan. Penderitaan Tuhan luar biasa. Penderitaan fisik dan juga penderitaan jiwa. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan tadi? Marilah kita memberitakan Injil. Marilah kita berhenti berbuat dosa. Marilah kita menangis ketika keluarga kita masih belum menerima Tuhan. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa kematian Yesus sesuatu hal yang harus terjadi. Maka di dalam hidup kita pun keselamatan kita sesuatu yang pasti. Hidup kekal bagi kita sesuatu yang pasti. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu. Karena orang selama ini menganggap kematian adalah sesuatu hal yang berhenti sampai di situ. Tetapi dengan Yesus menjadi yang sulung bagi kita yang bangkit Bapak Ibu. Dia seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa setelah kematian fisik ini ada satu harapan baru. Ada satu harapan baru, yaitu hidup kekal. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Mungkin kita bertanya, loh, Lazarus sudah bangkit duluan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membedakan bahwa kebangkitan Lazarus bukan kebangkitan tubuh kemuliaan seperti Yesus. Kebangkitan Lazarus adalah kebangkitan dari kematian.
di mana ia hidup dan akan mati lagi. Itu bukan kematian dari kebangkitan kemuliaan, tetapi kematian Yesus, yaitu bangkit, memiliki tubuh kemuliaan dan hidup selama-lamanya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan orang Kristen itu hidup 2 kali dan mati 1 kali. Artinya apa? Hidup sejak lahir, mati, dan hidup lagi bersama dengan Tuhan. Kita tidak selesai sampai di situ. Ini pengharapan kita. Inilah hidup yang Tuhan berikan lewat kematiannya. Kita mendapatkan hidup lagi. Bahkan dikatakan kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Tentu mereka tidak memiliki hidup 2 kali. Mereka mati 1 kali dan mereka mati selama-lamanya di dalam neraka. Maka inilah kesempatan bagi kita. Marilah kita menerima Yesus, karena Dia memberikan kita kehidupan kekal, yaitu kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua yang perlu kita renungkan di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kita kehidupan lewat kematiannya, maka kita juga menjadi pelayan yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, kita menjadi pelayan yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membedakan bagian ini antara pelayan dengan menjadi pelayan. Ya. Kenapa saya katakan itu? Kalau hanya bicara pelayanan, itu orang itu melakukan pelayanannya hanya karena tugas saja. Ya. Kita akan bacakan di dalam ayat 26 dan 28, saya bacakan bagi kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di dalam ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menerima kehidupan lewat kematian Yesus, maka harus itu menjadikan diri kita sebagai pelayan. Menjadikan pribadi kita sebagai pelayan. Bukan hanya sekedar melayani karena tugas. Kalau sekedar melayani hanya karena tugas, maka fokus kita apa? Fokus pada diri kita sendiri. Ya. Kita bisa memuliakan diri kita sendiri. Kita bisa mencari popularitas. Kita ingin supaya kita dipuji. Tetapi kalau kita menjadikan diri kita pribadi yang melayani, baik kita tugas maupun di setiap aspek kehidupan kita, maka yang kita layani adalah Tuhan. Jadi tidak membatasi. Ketika kita tugas, maka kita baru sungguh-sungguh melayani. Setelah itu kita tidak sungguh-sungguh melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu teman saya, rekan dulu, ketika dia melayani, baru dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan berpuasa. Baru dia menjaga sifatnya hanya pada saat dia mau melayani. Tapi ketika dia tidak melayani, dia mengabaikan kehidupannya. Hubungannya dengan Tuhan, dengan doa, dia abaikan. Tetapi itu karena sekedar pelayan. Tetapi kalau kita menjadikan diri kita pelayan, maka di dalam setiap aspek kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Memuliakan Tuhan. Misi Yesus mati di atas kayu salib tadi apa? Kenapa dia harus taat? Untuk memuliakan Tuhan. Itu yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu. Untuk memuliakan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka ada aspek yang harus kita lakukan adalah fokus pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Yesus saja mati di atas kayu salib untuk memuliakan Tuhan, maka kita juga harus melayani Tuhan untuk kemuliaannya. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari popularitas, bukan supaya kita viral, tetapi hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita ibadah pada saat ini pun hanya semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Ini yang penting dalam kematian Yesus. Ketaatannya, kematiannya.
dia lakukan untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, apakah itu sudah bisa dikatakan memuliakan Tuhan? Atau justru di dalam hidup kita, kita senantiasa melakukan, mencari pujian orang lain supaya kita dipuji. Kalau kita lihat di dalam ayat 25, dikatakan bahwa harus menyangkal diri, ya, harus membenci diri. Artinya apa? Bahwa di dalam memuliakan Tuhan ada hal-hal yang harus kita korbankan. Apa itu? Kita mematikan keinginan kita yang seharusnya kita menerima pujian. Kita matikan keinginan kita untuk menerima pujian itu. Tetapi biarlah Allah semata-mata yang dimuliakan di dalam hidup kita. Ini pengorbanan juga yang harus kita lakukan. Kita harus matikan segala keinginan dunia kita. Memang ini sulit, karena ini bertentangan dengan keinginan dunia. Tetapi mau tidak mau, Bapak Ibu, Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Keinginannya ditaklukkannya di atas keinginannya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjadikan diri kita sebagai pelayan Tuhan, di mana kita senantiasa di dalam aspek kehidupan kita, kita fokusnya untuk memuliakan Tuhan. Fokus hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Fokus pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Saya mengatakan kepada kita bahwa orang yang sudah melayani Tuhan dan orang yang sudah menerima hidup itu, maka ia harus melayani Tuhan. Sekali lagi, orang yang sudah diberikan hidup lewat kematian Yesus, maka kita harus melayani Tuhan. Seluruh hidup kita, kita fokuskan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena kita mati untuk Tuhan dan hidup kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, hidup kita ketika kita sudah memuliakan Tuhan, mati kita di tangan Tuhan dan hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lewat kematian-Mu, Engkau memberikan kami kehidupan. Engkau memberikan kepada kami keselamatan Tuhan. Baik orang Yunani, orang Yahudi, maupun siapapun Tuhan. Engkau membuka diri untuk dapat ditemui. Karena Engkau Allah yang lebih dahulu menemui kami. Engkau membuka diri Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau, karena Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Engkau membuka diri kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa menemui Engkau, karena Engkau lebih dahulu telah menemui kami, telah mencari kami. Bapa di surga, inilah hidup kami. Biarlah di dalam setiap aspek kehidupan kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, memelihara kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami menangis akan dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan. Biarlah kami menangis ketika kami tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup ini Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Banyak keterbatasan kelemahan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan diri, maka Tuhan akan memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Hymnos 221. Kita nyanyikan 2 bait. Haleluya,
menyampaikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui rekening gereja BCA 0111969654. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan warta. Kepada petugas saya persilakan. Warta lisan Gereja Elios Malang tanggal 26 April 2020. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menghambat perluasan pandemi COVID-19, maka kebaktian gereja kita tanggal 5 Mei 2020 sementara masih tetap dilaksanakan secara online. Jemaat bisa beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing sambil menunggu berita lanjutan. Bahan untuk ibadah akan dibagikan melalui grup Gema. 2. Persekutuan doa Kamis akan diadakan secara online jam 17.30. Bisa melalui WA grup Gema. Mohon jemaat mengikuti di WA grup Gema. Jemaat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan terus berdoa dengan kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini, agar iman kita tetap dikuatkan. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau persepuluhan, saudara bisa mentransfer melalui rekening gereja BCA 0111969654 atas nama Ibu Juniarti dan Ibu Wardi Kusumastuti. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mentransfer, bisa disimpan dalam amplop dan dimasukkan di kantong persembahan gereja pada saat peribadatan sudah berjalan normal kembali. Sekian warta, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini kami sudah mendengarkan firman. Kami tahu Tuhan kami terbatas di dalam memahami, merenungkan firman. Tetapi biarlah Engkau Tuhan yang terus menolong kami ya Allah Roh Kudus, mengarahkan hati kami, pikiran kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat gereja Elios Malang yang hari ini beribadah di rumah masing-masing maupun yang ada bersama-sama dengan kami pada saat ini. Bapa di surga, Engkau tahu pergumulan hidup mereka. Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Mereka rindu ingin beribadah bersama Tuhan, rindu bersekutu bersama Tuhan. Maka Tuhan, kiranya Engkau menjaga iman mereka, mendengarkan setiap seruan mereka Tuhan, dan selalu menghibur mereka. Mungkin di antara kami ada yang merasakan kekurangan, masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin ada usaha yang bangkrut di antara jemaat-jemaat kami, di antara jemaat-jemaat-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, hanya Engkau sumber penghiburan bagi mereka, hanya Engkau sumber segala-galanya bagi mereka Tuhan. Ketika mereka sedih ya Tuhan, Engkau menghibur mereka. Ketika mereka merasa takut Tuhan, Engkau menyatakan diri bahwa Engkau sedang menjaga mereka. Ketika mereka merasa dikucilkan Tuhan, Engkau katakan bahwa Engkau menghormati mereka, seperti Bapa menghormati segala pelayanan kami. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Jokowi sampai ke bawah RT Tuhan. Engkau tolong mereka dalam segala hal yang mereka lakukan untuk berusaha menangani virus corona ini ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan juga ya Tuhan, sehingga mereka boleh terhindar dari infeksi atau penularan virus COVID-19 ini. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Engkau berikan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka mampu bekerja sebaik-baiknya ya Tuhan. Engkau tolong mereka. Engkau berikan mereka ide-ide yang boleh dipakai untuk memecahkan suatu masalah
tentang virus corona ini. Berkati para medis, berkati para TNI, berkati semuanya ya Tuhan. Engkau tolong mereka. BMGK Engkau berkati. Dan semua yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini. Tuhan tolong berkati mereka. Agar mereka mampu melakukan tugas ini. Segala kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa pada saat ini juga untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menguatkan iman kami. Dan Tuhan menjaga kami senantiasa. Dan kiranya virus corona ini Tuhan, harapan kami sebagai manusia, bahwa virus ini segera berlalu Tuhan. Harapan kami sebagai manusia, bahwa Tuhan menghentikan virus corona ini. Tapi kami percaya kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya masalah waktu Tuhan, bahwa virus ini akan segera berhenti. Tetapi waktunya Tuhan. Maka ajarlah kami menantikan waktu itu Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk bisa menantikan Tuhan dalam setiap problem persoalan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya komitmen untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Hymnos 315. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus menyertai kita, dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Marilah kita pulang Bapak Ibu dengan memuji Tuhan 315 baitnya yang ketiga.